Pemirsa, investasi properti semakin banyak menjadi pilihan masyarakat. Nah, bagaimanakah tren investasi properti di Indonesia? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Zairin, Kepala Bagian Business Relation dari PT Bank Rakyat Indonesia Consumer Credit Division. Selamat pagi Pak Zairin. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Zairin, ini langsung saja, sebetulnya menguntungkan tidak sih berinvestasi di properti, Pak? Oh, sangat. Karena sekarang tidak banyak pilihan masyarakat untuk berinvestasi. Nah, satu-satunya yang menjanjikan adalah investasi di bidang properti. Karena sudah hampir 10 tahun terakhir harganya selalu naik, bahkan kenaikannya jauh lebih besar daripada deposito. Oke, tapi tentunya sebelum kita berinvestasi, terutama di dunia properti nih Pak ya, pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan dong. Jangan sampai kemudian properti yang kita beli justru merugi ya Pak. Betul. Ya. Poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan sebelum berinvestasi? Pertama, pastikan bahwa developer atau pengembangnya punya reputasi yang sangat bagus. Kemudian lokasi, dan lokasi. Artinya lokasi sangat menentukan investasi di bidang propertinya akan naik dengan bagus di tahun-tahun ke depan. Mengapa? Karena kalau lokasi itu bagus, ada akses transportasi umum yang bagus, kemudian sarana prasarananya bagus, kemudian nama pengembangnya juga bagus, itu biasanya menjamin bahwa propertinya akan meningkat harganya. Oke, tapi kan jenis properti juga sekarang banyak ya Pak ya. Ada tanah, rumah, apartemen, ruko. Kiranya jenis investasi apa yang paling cocok dengan kondisi saat ini? Semuanya cocok, tergantung dari kondisi propertinya. Tetapi ada kecenderungan di saat-saat terakhir ini adalah kalau untuk rumah tapak atau landed house, yang paling bagus adalah untuk harga di 500 juta ke bawah. Itu perkembangan harganya sangat-sangat bagus. Atau kalau untuk apartemen, biasanya yang tidak jauh atau dekat dengan public service yang sekarang lagi gencar dibangun oleh pemerintah. Kemudian kalau untuk tanah juga begitu. Kenapa kita harus memperhatikan investasi tanah? Karena ya tanah di dunia ini cuma ini saja. Ya kan, kalau kita beli tanah di lokasi yang bagus, atau katakanlah sekarang belum terlalu strategis lokasinya, tapi kalau kita tahu nanti perencanaan kota akan ke arah sana, kita beli sekarang dengan harga yang masih tidak terlalu mahal, itu juga akan menjanjikan ke depannya. Lokasi kembali lagi ya Pak ya. Oke, tapi bagaimana caranya kita bisa tetap berinvestasi properti? Karena investasi properti kita tetap harus akui ini membutuhkan modal yang cukup banyak ya Pak ya. Nah, jika kita memiliki modal yang terbatas, bagaimana kita bisa berinvestasi di properti? Ada pilihan yang sangat bagus buat masyarakat, yaitu dengan menggunakan kredit pemilikan rumah atau KPR. Walaupun judulnya KPR, tapi kan tidak selalu beli rumah. Bisa beli apartemen, ruko, tanah. Nah, kenaikan harga dari properti itu lebih besar daripada bunga yang dibayar setiap bulannya oleh debitur. Nah, ini sangat menjanjikan. Nah, saat kita mengajukan KPR, Pak, apakah kita juga harus memiliki asuransi kredit life, paling tidak untuk kedepannya juga, sesuai dengan KPR kita? Bagi saya sebagai orang bank, itu sebaiknya iya. Walaupun pilihannya itu opsional. Jadi boleh iya, boleh tidak. Tetapi hidup tidak ada yang tahu. Resiko kan bisa terjadi kapanpun. Jadi jangan sampai nanti ahli waris debitur itu menerima hutang warisan, bukan dapat warisan. Tetapi kalau diasuransikan di kredit life, itu kan pasti dilunasi oleh si perusahaan asuransi yang menjamin, sehingga ahli warisnya benar-benar mendapat warisan. Jadi supaya lebih tenang, lebih nyaman, disarankan untuk ada cover kredit life. Oke, meskipun opsional, ada baiknya jadi nasabah mengambilnya ya. Bank selalu memberikan pilihan, tetapi pilihan terakhir ada di debitur. Tapi kalau saya sarankan lebih bagus pakai kredit life. Baiklah, Pak Zairin, terima kasih banyak Pak atas informasi dan juga kehadirannya ya Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh